Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, Mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, Selamat datang di SF Makati, selamat beribadah.
Selamat datang di ICF Makati, selamat beribadah. Shalom, Jemaat ICF Makati, dimanapun kalian berada. Mari saat ini kita masuki ibadah online kita. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mengangkat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati setiap kita semuanya. Segala bebanku, Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang di antaranya. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. bila hati terasa berat. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala beban.
ICF Makati, selamat beribadah. Selamat datang di ICF Makati, selamat beribadah. Shalom, Jemaat ICF Makati, dimanapun kalian berada. Mari saat ini kita masuki ibadah online kita. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mengangkat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan memberkati setiap kita semuanya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang.
terimalah sembah pujian kami Tuhan. Dari hati kami Tuhan. Ini tubuh kami Tuhan yang kami persembahkan. Kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mempersiapkan hidup kami hari ini Tuhan. Untuk lebih lagi berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Seturut dengan firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji-Mu lebih lagi. Mari ICF sama-sama katakan amin. Shalom ICF. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Mari nyatakan firman-Mu kebenaran. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau masuk lebih lagi ke dalam hadirat-Nya. Mari kita lebih lagi mempersiapkan hati kita lewat pujian ini. Mari sama-sama katakan, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Yes, Lord, this is my desire. This is my desire, to honor you.
Sama-sama katakan, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, yes, Lord. Every moment I'm awake. Di setiap momen kami, Lord, Tuhan lah yang berencana. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati hati kami Tuhan, menyentuh setiap hati kami Tuhan, agar kami lebih lagi bertumbuh bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati pastor yang akan memberikan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata melalui lidah dan bibirnya Tuhan. Kami siap, kami akan duduk diam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari jemaat yang siap, sama-sama katakan amin. Shalom jemaat ICF Makati, saya bersyukur dan senang sekali bisa berjumpa dengan saudara saat ini di ibadah hari Minggu ini. Saya berdoa agar setiap saudara saat ini dalam keadaan yang terpelihara dan dalam penyertaan yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Perkenalkan, nama saya adalah Andrew dan saat ini saya melayani secara penuh waktu di ICC Bandung atau Inspire Community Center bersama dengan istri saya, ya, dan saya memiliki satu orang anak laki-laki, dan puji Tuhan bulan depan akan memasuki umur 4, ya. Puji Tuhan. Dan kesempatan kali ini saya juga mau mengucapkan happy anniversary buat ICF Makati yang ke-19. Wow, luar biasa. Saya berdoa juga agar setiap perjalanan pertumbuhan di dalam ICF Makati semakin diberkati, dan berdoa agar setiap saudara terus bertumbuh di dalam Kristus. Kita akan masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan, dan saya akan meneruskan topik yang dibawakan beberapa minggu ini oleh Gembala Senior Saudara, Pastor Reddy, dari buku Spiritual Check Up yang dikarang oleh Donald S. Whitney. Dan hari ini saya akan masuk kepada pertanyaan yang berikutnya. Apakah Anda makin dikuasai firman Tuhan? Ini pertanyaan yang patut kita renungkan bersama-sama saudara saat ini. Karena kita melihat hari-hari ini begitu banyak orang-orang, bahkan mungkin kita sendiri, yang hidupnya mungkin tidak dikuasai oleh firman. Ada hal-hal yang lain yang menguasai kehidupan kita. Saya temukan kata dikuasai atau menguasai ini, ya, saya cari ada beberapa terjemahan. Yang ditemukan adalah take control atau rule atau dominate. Ada lagi yang mengatakan possess atau memiliki. Wah. Jadi luar biasa sekali kata menguasai ini, ya. Hal apa yang menguasai atau mendominasi kehidupan kita? Ya. Hari ini kita belajar apakah kehidupan kita dikuasai oleh firman Tuhan, atau malah sebaliknya kita dikuasai oleh hal-hal yang lain. Ya, seperti kita lihat ada banyak sekali orang-orang yang mungkin dikuasai oleh keadaan. Ya, seperti saat-saat ini kita memasuki masa pandemik dan kita masih ada di dalamnya.
keadaan yang tidak menentu, mungkin dalam perekonomian, pekerjaan, atau mungkin kehidupan kita dikuasai oleh perasaan. Ya, ketika kita senang, sedih, atau kita memiliki rasa iri hati, dan itu menguasai kehidupan kita. Atau mungkin kita bisa dikuasai oleh hikmat dunia. Ya, ada begitu banyak informasi yang kita dapatkan di era-era seperti ini, berita-berita yang masuk ke dalam pikiran kita, pengetahuan kita, atau kita bahkan dikuasai oleh tipu daya si jahat, ya, dusta si jahat, atau mungkin kita dikuasai oleh uang, begitu menguasai kehidupan kita sehingga kita segala sesuatu pusatnya adalah uang atau kekuasaan, bahkan kita bisa dikuasai oleh hobi kita. Nah, dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Lalu kita sebagai orang percaya seharusnya memiliki sikap bahwa kehidupan kita seharusnya tidak dikuasai oleh hal-hal yang dari dunia. Walaupun kita masih hidup di dunia, tapi kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus oleh Kristus, maka kita diperbaharui, kehidupan kita dikuasai oleh firman Tuhan. Dikatakan di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi penting sekali buat kita, ya, dikuasai oleh firman, karena firman ini adalah makanan rohani bagi kehidupan spiritual kita, bahkan bagi jiwa kita. Tanpa ini, kondisi rohani kita lambat laun akan bisa mati. Ya. Firman Tuhan dapat mengubah jiwa. Percaya bahwa firman Tuhan mengubah jiwa, memberikan hikmat kepada orang-orang yang tidak berpengalaman, menyukakan hati kita, membuat mata hati kita bercahaya. Kita akan masuk lebih lagi belajar mengapa kita harus hidup semakin dikuasai oleh firman Tuhan, dan saya berjudul Living by the Word. Kita lihat dari Tuhan Yesus bagaimana dia menyatakan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Katakan bersama saya, dari setiap firman dari mulut Allah. Kita tahu bahwa di ayat ini, sepenggal ini, kalau misalnya kita baca perikopnya adalah pada saat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dalam keadaan yang lapar, dia didatangi oleh iblis dan dia dicobai. Jika kita lihat kisah ini, betapa luar biasanya Tuhan Yesus mengkonter setiap apa yang iblis katakan dengan firman Tuhan. Luar biasa. Betapa berkuasanya firman Tuhan juga dalam kehidupan Tuhan Yesus. Nah, selain itu kita juga akan belajar dari satu tokoh yang lain, yaitu Daud. Bagaimana Daud pun kehidupannya dikuasai oleh firman Tuhan. Dari masa mudanya, selama perjalanannya memimpin bangsa Israel, bahkan sampai akhir hidupnya, dia tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dikatakan di 1 Samuel 18 ayat 14, Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Ya, jadi Daud disertai oleh Tuhan. Dia selalu bergaul dengan apa yang Tuhan katakan. Ya. Lalu dikatakan di Mazmur 1 ayat 1-3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Betapa luar biasa, ya. Firman Tuhan ini
membawa kita kepada keberhasilan demi keberhasilan. Tentu semua kita menginginkan kehidupan kita berhasil ya dalam area apapun. Gitu. Sama seperti Daud, dia tahu, dia mengalami bahwa apa yang menjadikan dia berhasil adalah ketika dia hidup di dalam firman Tuhan. Kita lihat di 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Dia berpesan kepada Salomo, dikatakan demikian, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditujukannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju. Sekali lagi, Daud menyatakan hal ini. Ketika kita mau beruntung, ya, dikatakan beruntung dan dalam segala yang kita lakukan dan apa yang kita tuju, maka ketetapan firman Tuhanlah yang menjadi dasar bagi kehidupan. Jadi apa yang dihasilkan dari firman Tuhan bagi kehidupan Daud? Kita akan belajar satu demi satu. Yang pertama adalah confidence. Ketika kita mau membangun kehidupan, ya, kita perlu kepercayaan diri, kita perlu iman, kita perlu keyakinan supaya kita bisa melewati berbagai stage di dalam kehidupan kita dengan baik. Mungkin dalam kehidupan kita seringkali diperhadapkan dengan berbagai keputusan-keputusan, baik itu yang kecil ataupun yang sulit, keputusan-keputusan yang besar. Nah, di saat itulah kita perlu hikmat, kita perlu mengerti bagaimana kita bisa memutuskan dengan baik. Nah, kita lihat bahwa Daud dalam perjalanan kehidupannya, dia memiliki keyakinan yang sungguh luar biasa, saudara-saudara. Kita lihat waktu dia melawan Goliat. Nah, kita sering mendengar Daud melawan Goliat. Ya, luar biasa, dia sangat percaya diri bahwa dia mampu mengalahkan Goliat. Padahal kalau kita lihat secara kasat mata, orang-orang mungkin melihat, wah, tidak mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat. Ya, raksasa yang tinggi besar dibandingkan dengan Daud yang mungkin saat itu masih remaja. Nah, di 1 Samuel 17 ayat 45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Luar biasa betapa percaya dirinya Daud pada saat itu mengatakan itu, karena dia sebelumnya sudah bergaul dengan firman Tuhan, bergaul dengan Allah, sehingga dia percaya bahwa Tuhan yang berperang bersama dengan dia, sehingga sampai akhirnya kita bisa melihat bahwa kemenangan diperoleh Daud saat itu. Yang berikutnya adalah cerita ketika Daud dikejar oleh Saul. Ya, waktu itu di En-Gedi. Lalu ada kesempatan di mana Daud sebetulnya bisa membunuh Saul yang saat itu lagi mau mengejar Daud untuk membunuh Daud justru, ya. Tapi dikatakan di 1 Samuel 24 ayat 13, Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Luar biasa. Daud memiliki keputusan pada saat itu ketika dia sebetulnya punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak melakukannya. Karena dia mengerti bahwa dia lebih memilih respek kepada Saul daripada dia menghancurkan kehidupan Saul. Dan saya percaya Daud mengerti bahwa urapan datang dari atas, dari otoritas yang lebih tinggi daripada Daud sendiri. Luar biasa, Daud mampu mengambil keputusan yang sangat penting di saat yang genting. Ya. Jadi firman Tuhan kita bisa lihat menjadikan kita pribadi yang aman, pribadi yang secure, percaya diri, bukan yang insecure. Kita lihat bahwa Saul adalah pribadi yang insecure karena dia dikuasai oleh iri hati, mungkin ya, oleh dendam. Ketika dia mendengar bahwa orang-orang mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa.
jadi panas hatinya Saul. Ya, dia dikuasai oleh panas hati. Sedangkan Daud kita lihat dia menjadi pribadi yang aman. Ya. Jadi pribadi yang aman ini penting sekali untuk kita bisa mengambil keputusan di dalam Tuhan, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi ketika kita proses membangun kehidupan kita dengan keputusan-keputusan kita, ya, dari musim ke musim, setiap level dalam kehidupan kita perlu membangun keputusan-keputusan yang benar. Kita lihat di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Waktu saya membaca firman ini dan menyiapkan firman ini, saya tiba-tiba mendapat sedikit rumus dari ayat ini. Ya. Dikatakan begini, mendengar perkataan Tuhan dan melakukan sama dengan bijaksana. Dan ini adalah sama dengan hidup yang dikuasai oleh firman Tuhan. Jadi ketika hujan, banjir, dan badai datang, rumah yang dibangun atau kehidupan kita yang kita bangun ini tidak rubuh atau aman dan kokoh. Sedangkan rumus yang lain dikatakan mendengar perkataan Tuhan tapi tidak melakukan. Atau bahkan lebih parahnya lagi, tidak mendengar dan tidak melakukan. Ini adalah bodoh, saudara-saudara. Dan ini adalah sama dengan hidup yang tidak dikuasai firman Tuhan. Hujan, banjir, dan badai datang, tantangan dalam kehidupan datang, ya, rumah ini atau kehidupan kita rubuh dan hancur. Jadi kita menjadi pribadi yang tidak aman, ya, yang insecure tadi dan mudah goyah. Hidup yang dikuasai firman Tuhan adalah pribadi yang menghasilkan pribadi yang aman, kokoh, dan percaya diri. Saya tulis demikian, firman Tuhan membawa kita menjadi pribadi yang aman dan percaya diri. Nah, lalu kita akan masuk kepada poin yang kedua, yaitu guidance. Apa yang dihasilkan oleh firman Tuhan dalam kehidupan Daud dan kehidupan kita. Yang kedua adalah guidance. Sama seperti tadi yang kita bahas dengan membangun kehidupan, ya, membangun rumah tadi seperti di ayat yang di Matius 7 ayat 24 katakan, ya. Begitu pula ketika kita berjalan di dalam perjalanan kehidupan kita, ya. Kita akan memerlukan tuntunan. Kita akan memerlukan guidance. Nah, firman Tuhan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita miliki, sehingga kita berada terus di dalam tuntunan yang sejati, yaitu di dalam firman Tuhan. Kita bisa melihat dalam kisah yang Daud juga alami, yaitu kisah Daud di Kehila. Ya. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkan orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tapi orang-orang yang mengikuti Daud saat itu mengatakan hal yang lain. Ingat loh Daud, kita itu dalam kondisi yang terjepit, saat itu terjepit. Karena pasukan Saul mengejar mereka, ya, mereka menginginkan Daud. Ya. Tapi ketika Daud tahu bahwa Kehila membutuhkan pertolongannya, ya, karena mau diserang sama Filistin, dia bertanya, konsultasi dulu sama Tuhan. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, tetap, kata Tuhan, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Daud lebih mendengarkan perkataan Tuhan. Ya, dia lebih taat kepada apa yang dikatakan
oleh Tuhan. Lalu dia bersama dengan orang-orangnya akhirnya mengikuti Daud dan dia pergi ke Kehila dan dia berperang melawan orang Filistin. Dia menyelamatkan orang-orang di Kehila pada saat itu. Dan kita lihat bahwa di ayat 5 ya dikatakan demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Luar biasa. Tuntunan Tuhan ya menyebabkan Daud bisa berhasil menyelamatkan penduduk di Kehila. Dan kita bisa lihat bahwa tujuan Tuhan tercapai dengan pertolongan Daud. Ya. Luar biasa tuntunan firman Tuhan seperti dikatakan di Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita perlu dikuasai firman Tuhan sehingga kita bisa mengalami tuntunan demi tuntunan di dalam kehidupan kita. Di sini saya memiliki ada semacam Lego kecil ya, namanya Sembo Block. Ya. Beberapa waktu yang lalu ini ada seseorang yang memberikannya kepada kami ya, dan waktu itu anak-anak kami senang sekali dan ingin memainkannya gitu ya. Dan tentu saja karena umurnya masih kurang dari 4 tahun, dia belum bisa bermain sendiri. Lalu di satu waktu kami main bareng ya, dan ternyata membuat Sembo ini ya dengan gambar yang sudah disediakan itu perlu tuntunan dari manual book ya. Mungkin teman-teman juga pernah mengalaminya waktu main Lego atau apapun yang sifatnya membangun ya, perlu manual book. Tanpa manual book kita tidak bisa mengerjakannya dengan sempurna ya. Jadi satu demi satu, step demi step kita ikutin. Langkah pertama apa yang harus dikerjakan, langkah kedua apa. Nah, saya membayangkan hal ini sama seperti kehidupan kita. Ketika kita mau membangun sesuatu, kita punya tujuan, maka libatkanlah Tuhan. Maka kita balik lagi kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sehingga bukan hanya tujuan-tujuan kita yang tercapai, tapi juga selaras dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan membawa langkah-langkah kehidupan kita kepada tujuan Tuhan. Kita akan masuk ke yang poin ketiga, dan ini poin yang terakhir. Truth, kebenaran. Jadi apa yang dihasilkan ketika kita dikuasai oleh firman Tuhan adalah kebenaran yang dinyatakan, kebenaran yang disingkapkan. Ya, jadi firman Tuhan dapat menyatakan kebenaran. Kita ingat Daud pernah melakukan kesalahan yang sangat besar, sangat berat waktu itu. Ketika ia mengambil Batsheba sebagai istrinya. Bukan hanya itu saja, bahkan dia sampai mengatur supaya suaminya pun terbunuh, Uria. Ya. Dan akhirnya, setelah kejadian itu berlangsung, Tuhan memakai Nabi Nathan untuk mengirimkan pesan kepada Daud. Ya, mengingatkan Daud. Ketika Daud diingatkan oleh Nabi Nathan ini, yang luar biasanya, Daud pada saat itu posisinya sudah menjadi raja, saudara-saudara. Tapi dia mau membuka hatinya. Dia mau menerima apa yang dikatakan oleh Nabi Nathan. Dia menerima kritikan, dia menerima teguran. Ketika kesalahan itu dibukakan ya kepada Daud, Daud akhirnya menyadarinya. Dikatakan di 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Luar biasa, di sini Daud bertobat. Ya, padahal mungkin ketika dia belum ditegur oleh Nathan, mungkin dia juga merasa bahwa dia juga bersalah. Ada hati kecilnya yang ini nggak bener. Tapi luar biasa, begitu dinyatakan, dibukakan, disingkapkan apa yang menjadi kebenaran di dalam firman Tuhan, ya, melalui Nabi Nathan, Daud tidak membentengi dirinya. Daud hatinya tidak keras, ya, tapi dia mau lembut hati dan menerima setiap teguran. Dan luar biasa, pertobatan terjadi dalam kehidupan Daud, dan
Daud tetap berkenan di mata Tuhan. Ya. Jadi luar biasa bisa menyikapan kebenaran seperti yang dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang, ini yang penting, dalam kebenaran. Ya, tidak hanya sekedar mengajar, menyatakan kesalahan, tapi juga di dalam kebenaran. Saudara, mungkin saat ini kita dalam keadaan kita mungkin terikat di dalam dosa, atau mungkin hal-hal yang tidak berkenan seperti yang Daud alami waktu itu, atau mungkin kita dalam kondisi di mana kita sulit mengampuni. Ada orang-orang yang menyakiti hati kita, tapi kita sulit untuk mengampuni, ya. Atau iri hati, dendam, atau kita berlaku curang, baik itu dalam pekerjaan kita, bisnis kita, atau bahkan hubungan kita, dan lain sebagainya. Percayalah bahwa firman Tuhan dapat menyatakan kebenaran dan dapat membebaskan kita semua. Firman Tuhan memberikan kita pandangan, ya, yang semakin jelas akan kebenaran sejati. Ya, jika saat ini saudara mungkin digelapkan, ya, kuasa si jahat begitu kuat, tipu daya iblis terus mendustai kita, ya. Tapi ketika kita dikuasai oleh firman, kita mendekat lagi kepada firman Tuhan, maka kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Oke, jadi saya recap 3 poin, ya. Yang pertama adalah confidence atau percaya diri. Yang kedua adalah tuntunan, ya. Kita memerlukan tuntunan dalam setiap kehidupan kita, dimanapun musim kita saat ini. Dan yang ketiga adalah firman Tuhan adalah kebenaran sejati yang perlu kita terus miliki. Lalu bagaimana kita bisa terus menerus, ya, hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan supaya kita bertumbuh, ya, seperti yang dikatakan oleh Pastor Reddy minggu lalu, ya, ways we grow, ya, tema anniversary ICF Makati, terus bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus. Ya, kita perlu bergaul terus dengan firman Tuhan sehingga kita semakin mengenal pribadi Tuhan juga, ya. Nah, ini ada beberapa langkah yang bisa mengingatkan kita supaya kita bisa terus dikuasai oleh firman Tuhan. Yang pertama adalah mari kita terus membaca Alkitab setiap hari, ya, dan merenungkan, juga melakukannya. Jangan sampai berhenti di mendengar tadi, tapi juga melakukannya, ya. Di gereja kami, ICC Bandung memiliki program yang namanya DWWG atau Daily Walk with God. Jadi setiap hari kita membaca beberapa pasal di dalam Alkitab secara bersamaan. Ya, ada sebuah grup WhatsApp di sana, kita bisa respon. Ya, kalau kita udah baca, kita respon. Saya percaya saudara-saudara juga punya tools yang lain, ya, yang bisa diambil supaya kita bisa ikut terlibat terus di dalam pembacaan firman Tuhan. Ya, banyak sekali di aplikasi-aplikasi juga ada, gitu ya. Mari kita terus gunakan apa yang bisa kita manfaatkan supaya kita terus bisa merenungkan firman Tuhan setiap hari, dan itu menjadi bekal buat kehidupan kita. Yang kedua, marilah kita terus masuk ke dalam pengajaran-pengajaran yang ada, ya. Ketika ICF Makati, saya percaya ada pengajaran-pengajaran yang diadakan, ya, oleh tim pastoral. Masuklah ke dalam pengajaran supaya kita bisa lebih mengenal lagi firman Tuhan secara lebih mendalam, ya. Dan yang berikutnya adalah, ini sangat penting, adalah masuklah ke dalam komunitas. Karena di situ kita akan dikuatkan, kita akan saling diingatkan, ya, lebih kepada aplikasi kehidupan, sehingga si firman Tuhan ini menjadi sesuatu yang hidup, ya. Luar biasa, di komunitas ini saya memiliki kesaksian, ya. Saya akan tutup dengan kesaksian ini. Waktu itu tahun 2013 saya tiba-tiba mau sekolah Alkitab, ya. Nah, tapi waktu itu singkat cerita, berbagai informasi masuk, dan ada beberapa teman yang menyarankan saya masuk ke SOT di Singapura waktu itu.
City Harvest Church yang punya sekolahnya. Singkat cerita saya browsing dan saya berdoa. Tiba-tiba muncul dalam hati saya kerinduan untuk bisa mengikuti sekolah tersebut. Ya, sekolah teologi yang sebetulnya cukup singkat, ya, nggak terlalu lama, nggak sampai setahun, hanya 7 bulan. Lalu saya berdoa dan saya terus merenungkan apa yang harus saya lakukan, ya, untuk kerinduan saya itu. Dan saudara, luar biasa, firman Tuhan begitu hidup, ya, buat saya waktu itu, sehingga saya punya keyakinan Tuhan begitu menyatakan lewat firman-Nya, oke, kamu go, kamu pergi ke SOT. Ya, padahal waktu itu saya sedang mulai membangun karir saya. Waktu itu saya di bidang musik secara full juga, ya. Lalu saya mulai berpikir gimana caranya saya bisa ke sana, gitu ya. Karena secara finansial juga sebetulnya nggak masuk. Tapi saya yakin waktu itu Tuhan bilang go. Lalu singkat cerita akhirnya saya masuk di tahun 2014 bulan Februari waktu itu. Dan sepanjang saya mengikuti sekolah SOT di sana, pemeliharaan Tuhan begitu nyata buat saya. Ya. Sepulangnya dari sana, saya kembali seperti Daud tadi berdialog, ya. Saya bertanya lagi kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ya. Padahal saya punya rencana. Sebelum saya berangkat, saya bilang pada dosen, saya memang rindu untuk punya saya untuk memperdalam Alkitab, ya, di SOT. Tapi saya akan balik lagi ke Bandung, ya, karena saya hidup di Bandung, untuk melanjutkan apa yang menjadi pekerjaan saya waktu itu, ya. Dan waktu saya pergi pun saya memang bilang kepada klien-klien saya, karena saya waktu itu ada beberapa project juga di musik. Saya bilang, saya akan kembali lagi, tapi saya belum bisa mengerjakan project-project ini. Ya, kalau sekiranya mau di hold dulu boleh, kalau misalnya nggak apa-apa gitu. Tapi luar biasanya, singkat cerita saya kembali dengan hal yang berbeda. Tuhan menunjukkan tuntunan yang berbeda. Ya, tadi ada confidence, saya yakin, dan saya mengalami tuntunan Tuhan juga di dalam firman Tuhan ini. Tuhan tuntun saya, akhirnya ketika saya kembali ke Bandung, saya melayani penuh waktu di ICC. Ya. Saya percaya sampai saat ini saya tetap berada melayani di sini karena tuntunan Tuhan. Ya. Jadi mari kita terus membangun kehidupan kita, ya, di dalam firman Tuhan. Saudara saat ini mungkin di ICF Makati, ya, dengan segala pekerjaan di Manila, atau yang lagi menjalani pendidikan mungkin, atau yang sudah berkeluarga bahkan. Teruslah andalkan Tuhan di dalam firman-Nya. Terus bawa kehidupan kita semakin dikuasai firman Tuhan, sehingga setiap keputusan kita, setiap perkataan kita itu berdasarkan kepada firman Tuhan. Teruslah bertumbuh supaya apa yang kita jalani di dalam kehidupan kita akhirnya menghasilkan buah. Ya. Sekian firman yang saya bagikan. Saya akan berdoa buat saudara-saudara saat ini. Semoga setiap saudara dapat diberkati dan mengalami, ya, tidak hanya sekedar masuk sebagai pengetahuan, tetapi mengalami kasih Kristus lewat firman-Nya di dalam setiap kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa saat ini buat teman-teman kami, saudara-saudara kami di ICF Makati. Berdoa Tuhan buat setiap kehidupan anak-anak-Mu saat ini, Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka alami, Tuhan, hari-hari ini. Bawa kembali untuk kami semua dapat hidup dikuasai oleh firman Tuhan, oleh kebenaran-Mu yang sejati. Bapaknya saat ini kami membutuhkan confidence,
kepercayaan diri. Mungkin saat ini kami lagi bingung, Tuhan. Berikan keberanian buat kami supaya kami bisa mengambil keputusan di dalam Engkau ya Bapa. Ketika kami mengambil keputusan baik itu yang kecil maupun yang terberat sekalipun Tuhan, ada Engkau yang menyertai di situ ya Bapa. Bapa berdoa juga buat kami yang membutuhkan arahan, membutuhkan tuntunan Tuhan. Kami harus melangkah kemana? Biarlah Tuhan setiap hikmat-Mu ada buat kami sehingga kami bisa terus dituntun di dalam tujuan-tujuan Engkau ya Bapa. Saat ini kami berdoa juga buat mungkin ada di antara kami yang dikuasai oleh dusta si jahat Tuhan. Singkapkan itu Tuhan. Kami mau bertobat di dalam Engkau Tuhan. Dan kami mau mengakui Tuhan di dalam Engkau bahwa kami salah Tuhan. Kami mau berbalik. Kami mau tunduk di dalam otoritas Bapa. Kami mau taat untuk melakukan firman Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus. Meteraikan setiap firman yang dibagikan hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang melipat gandakannya Tuhan. Berkali-kali lipat ya Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Semua yang percaya, mari kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita telah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Dan kita sama-sama telah memasuki pertanyaan yang kedua. Apakah kita dikuasai oleh firman Tuhan? Semoga kita bisa sama-sama melihat, mengevaluasi diri kita, dan semakin terus bertumbuh ke arah Tuhan. Mari pada saat ini kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Bapa buat segala kasih setia-Mu. Terima kasih buat segala apa yang sudah Engkau perkenankan dalam kehidupan kami. Dan terlebih Tuhan, ketika kami dibawa Bapak untuk mengevaluasi kehidupan pribadi kami Tuhan, kehidupan kerohanian kami ya Bapak. Kami tidak mau Tuhan hidup kami dikuasai di luar daripada firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur. Melalui para firman yang boleh kami dengarkan, kami semakin melihat ke dalam diri kami ya Tuhan. Tuntunlah kami ya Bapa. Dan bila kami juga Tuhan mengambil sebuah komitmen untuk hidup di dalam firman-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan pribadi lepas pribadi. Terima kasih buat segala perkenanan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh bekerja dalam setiap perusahaan-perusahaan. Dan setiap Tuhan studi kami di tempat di mana kami belajar. Baik yang ada Tuhan di keluarga demi keluarga. Kami mengucap syukur Tuhan. Mampukan kami untuk terus Tuhan dipakai oleh Engkau. Mampukan kami Tuhan untuk terus dipakai Tuhan untuk menjadi terang Tuhan dimanapun Engkau menempatkan kami. Kami bersama berdoa bersetiap kondisi daripada setiap kami yang mungkin sedang lemah fisik pada saat ini Tuhan. Kami tidak mau Tuhan kehilangan pengharapan. Kami percaya bahwa Engkau bekerja ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memulihkan juga Tuhan. Mampukan untuk kami Tuhan tetap ada Tuhan dalam proses Tuhan pemulihan kami. Karena kami telah menerima Tuhan kesembuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami bersama juga berdoa. Jikalau ada Tuhan yang sedang mencari pekerjaan di tengah situasi seperti ini, kami percaya bahwa Engkau sudah menyediakannya untuk setiap kami. Mampukan kami untuk kami mendengar Tuhan akan arahan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami masuk dalam bagian rencana-Mu di dalam pekerjaan-pekerjaan yang akan Kau bukakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami seutuhnya hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Mari saudaraku, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Dan sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap kita semua. Terpuji-pujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Bapa, terima kasih. kasih. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3
Amin. Sampai ketemu di ibadah-ibadah selanjutnya dan juga fellowship-fellowship kita. Tuhan memberkati setiap kita semuanya. Silakan bersatu teduh sejenak. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di